Ya'juj Ma'juj, dua bangsa yang melakukan pembantaian dan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah, membantai manusia. Dan Allah hukum mereka dengan diutusnya Zulkarnain untuk menghukum mereka dan menyiksa mereka dan mengurung mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, satu hal yang menarik terkait dengan negeri matahari terbit tadi dan negeri matahari terbenam. Itu jalurnya kalau kita tarik lurus itu akan melalui Indonesia. Penelitian dari Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid itu menemukan bahwa teknik pembangunan piramida Mesir sama dengan teknik pembangunan tembok Cina. Kemudian unsur-unsurnya pun sama. Ternyata ini tidak menggunakan semen, tapi menggunakan cairan tembaga. Atuni zubarul hadid, kata Zulkarnain. Datangkan kepadaku cairan logam. Jadi semennya itu diganti dengan cairan logam. Jadi logam dipanaskan, dicairkan, setelah cair dibentuk pada coran yang sudah dibentuk ya. Kemudian dimasukkan cairan besinya, dicampur dengan pasir. Sehingga wajar kalau sampai sekarang masih bertahan karena ada kandungan besinya di dalamnya. Beda kalau pakai semen, pasti sudah hancur. Nah ini tidak menggunakan semen, sehingga kerasnya itu adalah karena campuran dengan besi, hingga baik piramida ataupun tembok Cina sampai hari ini bisa bertahan. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid ini menunjukkan bahwa ada karakter yang sama dari konstruksi piramida dan tembok Cina. Hal ini membuat dia yakin kalau yang membangun tembok Cina adalah Zulkarnain yang diutus Allah untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj di masa Zulkarnain ini dia melakukan pembantaian kepada umat manusia. Dan bukan hanya dibantai, tapi juga di antara mereka ada yang memakan daging manusia. Nah, jadi mereka ini adalah manusia-manusia yang kanibal. Nah, karena kebuatan kezaliman mereka inilah yang membuat Allah memerintahkan Zulkarnain untuk menghukum mereka dengan cara dikurung. Sehingga dia terisolasi dan mereka ini tidak bisa bergaul dengan dunia luar. Terkurung di wilayah yang diyakini berada di antara dua gunung, As-Sadain di dalam Quran Surat Al-Kahfi, Wajadas Sadaini. Zulkarnain menemukan dua gunung yang di tengah-tengahnya ada kaum. Nah kaum ini kadu la yafqahuna qawla. Hampir-hampir tidak difahami kata-kata mereka, bahasa mereka sangat susah. Tapi karena Allah memberikan pemahaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa pada Zulkarnain, Zulkarnain bisa memahami bahasa mereka. Sehingga bahasa mereka difahami dan mereka pun mengeluhkan kezakatan Ya'juj Ma'juj. Ditolonglah mereka oleh Zulkarnain dengan cara dibuatkan tembok Cina ini menurut versi Syekh ini. Sehingga tembok Cina ini menyelamatkan kaum yang tadi dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Bapak Ibu rahmati Allah, hal ini meninggalkan kisah kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah yang telah didakwahi oleh Zulkarnain sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka jangan heran kalau di Henan, di Zhengzhou, Bapak Ibu bisa menemukan masjid yang usianya 2500 tahun. Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Rasulullah belum diutus. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan mereka? Zulkarnain. Nah, demi menyelamatkan imannya, Zulkarnain menjelajahi muka bumi hingga sampai ke tempat terbenamnya matahari. Tempat yang dimaksud adalah Maldives. Bapak Ibu bisa melihat ada Maldives di sana, yang berada di Laut India, di samping Afrika. Di bawah Asia ada tulisan Maldives. Itu disinyalir sebagai tempat di mana negeri matahari terbenam, yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, kemudian negeri matahari terbit menurut Syekh ini adalah wilayah Kiribati, bukan Jepang, tapi wilayah Kiribati. Dari sini jelas sekali terlihat bagaimana matahari itu terbit. Nah, di kepulauan Kiribati inilah Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid menemukan kaum yang mereka beriman Muslim dan mereka faham betul kisah Zulkarnain. Bahkan mereka mengklaim keturunan dari Zulkarnain. Nah, ini yang membuat yakin Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid bahwa negeri matahari terbit yang dimaksudkan adalah kepulauan Kiribati yang Bapak Ibu bisa melihat itu di belakang Papua Nugini, berdekatan dengan New Zealand. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kemungkinan lain jalur yang ditempuh selain jalan darat, jalur lurus dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit itu ke atas, yaitu ke Cina, yang menyebabkan dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, baru turun setelah dia mengurung Ya'juj Ma'juj, turun ke Kiribati. Manapun jalur itu, tentu dia akan kembali ke jalur lurus tadi, tetap melalui Indonesia. Artinya Asia dulu menjadi tempat dakwahnya, menjadi jalur dakwahnya, dakwah tauhidnya Zulkarnain. Yang dalam jalur dakwah itulah dia bertemu dengan Ya'juj Ma'juj ketika sampai ke Cina.
Tempatnya di dinasti Zhengzhou atau Henan, dinasti Sungai Selatan. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau Bapak Ibu lihat Henan, sekarang mayoritas Muslim semuanya. Intinya, di sana Islamnya kuat luar biasa dan memiliki akar sejarah yang lama sebelum Rasulullah diutus. Sehingga kemungkinan besar memang tembok Cina di Zhengzhou ini adalah betul-betul tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis yang lain menarik. Ada korelasi antara kecerdasan Zulkarnain sebagai pakar sains, teknologi dan juga arsitek, artinya juga dia pakar ilmu kimia, dengan tempat di mana dikunjungi oleh Zulkarnain. Tempat-tempat yang cenderung dikunjungi Zulkarnain itu berbentuk atol. Bapak Ibu, atol itu gunung berapi yang ketika meletus, gunung berapi itu kan ada di lautan, ketika dia meletus maka menyisakan pulau-pulau kecil. Bentuknya begitu, nah karena patah maka membentuk lingkaran, pulau-pulau kecil yang melingkar. Nah disitulah tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain. Ada banyak penelitian yang bisa dilakukan oleh dia. Salah satunya adalah tentang lumpur hitam yang berada di negeri matahari terbenam. Sehingga hal ini menuntun kita untuk melihat rute atau jejak dakwah Zulkarnain sampai ke Kiribati. Itu pun sama, atol semua, termasuk ke kepulauan Indonesia. Itu yang paling disukai oleh Zulkarnain. Sehingga dalam ayat Al-Quran selalu disebutkan ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Fa'atsba'u sababa. Maka dia pun menempuh jalan dan Allah memberikan kekuatan kepadanya solusi dari setiap masalah yang ditemukan. Selalu ada keajaiban. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, selesai kisah Zulkarnain di zaman dulu. Maksud saya selesai kisah Ya'juj Ma'juj di zaman dulu. Jadi kisah Ya'juj Ma'juj di zaman dulu yang diceritakan Al-Quran, satu terkait dengan kisah Zulkarnain. Ya'juj Ma'juj, dua bangsa yang melakukan pembantaian dan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah, membantai manusia. Dan Allah hukum mereka dengan diutusnya Zulkarnain untuk menghukum mereka dan menyiksa mereka dan mengurung mereka dalam satu tembok, dalam satu tempat yang dikelilingi dengan tembok besi. Nah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj ini hampir terlepas di akhir zaman, di masa beliau. Artinya ada peluang di mana Ya'juj Ma'juj ini akan terlepas dari kurungannya sehingga dia keluar bertemu dengan umat manusia, maka mereka bercampur baur dengan ras manusia. Nah, hal ini memberikan dua hikmah kepada kita. Satu, Ya'juj Ma'juj ini bangsa manusia, bukan alien, cuma sifatnya zolim, pembantai dan kanibal. Kedua, ketika dia terlepas, dia akan berbaur menyebar ke seluruh dunia, berbaur dengan sesama manusia, sehingga nasabnya bercampur baur dengan manusia di seluruh dunia ini. Di dalam surat Al-Anbiya disebutkan demikian. Sehingga ketika tembok itu terlepas, kata Allah, maka aku keluarkan mereka dan mereka akan bercampur baur dengan manusia.